Halo semua, pada materi kali ini kita akan belajar tentang revenue dan profit perusahaan. Pendapatan atau revenue adalah jumlah uang yang diterima perusahaan dari penjualan barang atau jasa sebelum dikurangi biaya. Sedangkan profit atau laba adalah sisa pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya, mulai dari harga pokok, penjualan, biaya operasi, bunga, hingga pajak. Komponen utama yang perlu kita pahami meliputi pendapatan atau revenue sebagai total uang hasil penjualan. Ini bisa berupa gross revenue atau net revenue setelah retur dan diskon. Kemudian ada COGS atau cost of goods sold, yaitu biaya langsung untuk menghasilkan barang atau jasa. Selisih revenue dan COGS disebut gross profit. Biaya operasional seperti pemasaran, administrasi, dan sewa masuk ke OPEX. Laba operasi atau EBIT adalah gross profit dikurangi OPEX. Kemudian ada beban bunga dan pendapatan non-operasional serta pajak. Laba bersih atau net profit adalah EBIT dikurangi interest dan juga pajak. Dan yang terakhir, EBITDA adalah laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Revenue growth adalah peningkatan penjualan, tetapi tidak selalu berarti profit ikut naik karena biaya bisa naik lebih cepat. Profit growth menunjukkan peningkatan laba yang mencerminkan efisiensi dan manajemen biaya yang baik. Cara bisnis meningkatkan modal keuangan. Sumber modal ada dua, internal dan eksternal. Internal meliputi menahan laba untuk ekspansi, meningkatkan efisiensi operasi, dan mengelola modal kerja seperti mempercepat penagihan dan mengurangi persediaan berlebih. Sumber eksternal meliputi ekuitas seperti investor, venture capital, dan IPO. Utang seperti pinjaman bank dan obligasi, hybrid seperti convertible notes, serta alternatif seperti crowdfunding dan P2P lending. Selain itu, perusahaan juga bisa memanfaatkan aset sebagai modal. Misalnya menjual aset non-strategis atau melakukan leaseback. Strategi korporasi seperti joint venture, kemitraan strategis, merger, dan akuisisi juga dapat membantu mendapatkan akses modal dan sinergi. Oke, bagaimana perusahaan memasok modal? Perusahaan perlu menyiapkan laporan keuangan, proyeksi, dan bisnis plan yang rapi. Perlu ditentukan struktur modal optimal antara debt dan juga equity. Proses negosiasi sangat penting, baik untuk utang maupun ekuitas. Setelah itu, perusahaan harus menjaga hubungan dengan investor melalui transparansi dan kepatuhan. Revenue dapat ditingkatkan dengan menambah volume penjualan, menaikkan harga secara tepat, diversifikasi produk, upselling, cross-selling, serta menambah channel distribusi seperti marketplace. Model berlangganan juga dapat menciptakan pendapatan yang stabil. Pemasaran berbasis data membantu meningkatkan efektivitas penjualan. Profit dapat ditingkatkan dengan menurunkan COGS melalui efisiensi produksi, mengurangi OPEX melalui otomisasi atau outsourcing, serta fokus pada produk dengan margin tinggi. Perusahaan juga perlu mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan mengelola pajak serta harga dengan cermat. Apa itu ROI? ROI atau Return on Investment adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dibandingkan biaya investasinya. ROI digunakan untuk menilai apakah suatu investasi menguntungkan, membandingkan beberapa alternatif, menilai kinerja proyek atau kampanye, dan mendukung keputusan manajerial. Oke, kita ada beberapa contoh soal untuk latihan. Ya, di sini biar membantu teman-teman semua memahami cara menghitung revenue, profit, dan juga ROI. Oke, baik.
Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Bye-bye.